Oke, selamat pagi semua teman-teman. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Oke, Selamat pagi, Pak. salam dan bahagia. Salam. Salam. Oke. Pada kesempatan ini ya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kuliah ya, Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebentar agar kuliah dapat berjalan dengan lancar. Oke, berdoa kita mulai. Doa selesai? Oke. Kemarin pada waktu kuliah minggu yang lalu eh, kita telah belajar tentang apa itu drainase. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa itu drainase itu apa? Pengertian drainase apa? Silakan. Kita mengingat kembali kuliah yang kemarin. Ya, Pak, saya akan menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Rinda. Pengertian drainase. Drainase itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu drainage, yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, mengalirkan air atau mengeringkan suatu wilayah tertentu dari genangan air. Itu, Pak. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Mas Rinda. Ada yang lain mungkin? Saya, Pak. Oke, Mas Rindu, silakan. Saya akan menjawab apa itu pengertian drainase. Drainase yaitu serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Oke, terima kasih Mas Rindu. Nah, ya, itu kemarin ya materi kuliah minggu lalu ya. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi yang lain ya. Untuk materi yang lain, saya akan share screen ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kita akan belajar tentang konsep dasar hidrologi. Jadi kita, walaupun kita drainase, itu kita tidak terlepas terhadap konsep dasar hidrologi yang saat ini kita akan membahas tentang keseimbangan air ya, keseimbangan air di tanah ya. Jadi capaian pembelajaran yang ingin kita peroleh saat ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hidrologi tentang keseimbangan air di tanah. Jadi nanti saya akan menjelaskan. Jadi konsep dasar dulu tentang keseimbangan air itu seperti apa. Kemudian juga setelah itu mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh lapisan kedap air ya. Seperti kalian tahu ya, akibat pembangunan bisa itu rumah ya kan pakai lantai yang awalnya dulu masih tanah, dibangun rumah kan di situ udah nggak ada peresapan, kemudian jalan, ada jalan beton, aspal dan sebagainya. Itu terhadap limpasan permukaan atau runoff dan infiltrasi atau air yang masuk ke dalam tanah. Jadi pada kuliah ini kita akan melihat atau capaian pembelajaran kita adalah ini ya, dua hal ini yang kalian harus pahami. Oke. Nah, ini keseimbangan air ya, keseimbangan air di tanah ya. Jadi kalian bisa melihatnya atau kalian bisa membayangkan pada saat ini musim hujan ya. Jadi ketika hujan ya, ini hujan. Ya, P simbolnya P ya, precipitation ya. Hujan itu airnya itu kemana? Kira-kira kemana? Ada yang mau menjelaskan? Kalau hujan airnya itu kemana?
Meresap ke tanah, Pak. Meresap ke tanah. Tuh, meresap ke tanah. Ini I, infiltrasi. Kemudian selain itu kemana? Kan tidak semua meresap. Ya, tidak semua air itu meresap. Kemana? Ya. Nah, kalau tidak Mengalir meresap, ke sungai. betul. Ada limpasan, aliran air, run off ini ya, air itu run off, limpasan air. Bisa mengalir ke sungai, bisa ke rawa dan sebagainya. Selain itu apa lagi? Ada yang meresap, ada yang mengalir, kemudian ada yang ini yang lupa ya. Sorry. Ada yang menguap ya. Ada yang menguap. Ada yang masuk, ada yang mengalir, ada yang menguap. Jadi ini yang terjadi. Kemudian kira-kira kalau kita buat rumus seperti apa? Nah, ini. Kita buat rumus seperti ini. Jadi precipitation, hujan, dikurangi evaporation ya. Evaporation. Coba saya gunakan ini ya. Ini ya. Jadi hujan dikurangi evaporation ya. Ini dari ini tadi ya. Nah, sama dengan run off ya. Limpasan ya. Ini ya. Tambah infiltrasi. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini dikasih lapisan kedap air entah jalan atau mungkin dibangun rumah, akibatnya apa? Ayo, ada yang bisa? Kalau kita kasih ini kedap air kan tidak bisa masuk, ya. Air itu akan berkurang atau lebih kecil, ya, berkurang. Yang masuk ke dalam tanah, berkurang. Kemudian yang lebih besar apa? Kalau infiltrasinya kecil, yang lebih besar apa? Run off-nya, ya. Jadi run off-nya, iya, run off-nya itu jadi lebih besar, ya. Run off-nya lebih besar. Ini yang sangat berpengaruh, ya, dua ini, yang sangat berpengaruh ini. Ini yang sangat paling berpengaruh. Ini juga pengaruh, ya, evaporasi, evapotranspirasi ya. Jadi ada penebangan hutan, penebangan pohon itu mempengaruhi itu semua. Ya. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira kondisi air di Indonesia saat ini seperti apa? Kondisi di sekeliling kalian aja seperti apa? Air yang ada kalian yang saat ini, ya, seperti apa? Silakan. Ada yang tahu? Sistem drainasi di sekitar saya masih kurang baik. Oke, kurang baik. Akibatnya apa nanti kalau kurang baik, Mbak? Menjadikan air itu menggenang, nggak bisa nggak bisa meresap baik dengan baik, mengalir dengan baik. Tidak bisa mengalir, ada genangan. Akibat genangan itu apa? Banjir ya?
Ya, terjadi banjir. Banjir. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Pak, itu kapasitas saluran yang Kapasitas salurannya kenapa Mas? Halo? sistem drainase. Halo? Ya, ya, silakan. Karena sistem yang ada kurang mampu menampung kapasitas debit air hujan, Pak. Padahal pengembangan saluran drainase sudah tidak ada. Oke, akibatnya apa kapasitasnya itu? Akibatnya kan banjir juga ya? Akibatnya, iya Pak. Oke, sama. Ada yang lain? Ini kan pada musim hujan semua, hujan ya. Kalau musim kemarau apa? Nah, Kekeringan, Pak. kekeringan, betul. Kemarau, kekeringan ya. Iya. Kekeringan. Jadi permasalahan yang ada di Indonesia itu seperti ini. Kalau musim kemarau, air itu nggak ada, kering ya. Ini kita lihat ini. Tapi kalau kita musim penghujan itu adalah banjir. Ya. Jadi kita belajar drainase kita harus melihat seperti ini. Dasarnya itu seperti ini ya. Kita harus paham. Permasalahan itu yang ada di sekitar kita. Kemudian kita ini ya, di samping ini ya, limbah dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling, karena kita belajar drainase untuk mengurangi air dan sebagainya, terus ada kekeringan, bagaimana kita membuat ini antara kekeringan dan banjir ini tidak membuat perbedaannya itu mencolok gitu loh ya. Tidak mencolok. Kalau musim banjir ya jangan, musim hujan jangan banjir, kalau musim kering ya airnya tetap ada. Itu nanti hubungannya dengan drainase yang berwawasan lingkungan. Oke. Apa penyebabnya? Ini adalah salah satu penyebabnya, ya. Salah satu penyebabnya. Kok bisa? Tadi ada kekeringan, ada banjir, ada limbah. Karena kita bicara di drainase perkotaan ya. Drainase perkotaan, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari luar kota ya atau dari desa ke kota itu bisa menjadi penyebab permasalahan yang diterangkan di atas. Kita lihat. Ini menurut Prof. Sunyoto ya, 2011. Ketika urbanisasi ya, populasi di suatu tempat itu akan naik. Populasi naik. Ya. Kalau populasi naik, tentu saja bangunannya naik. Kalian bayangkan, kalian dari desa atau dari luar kota ke Jogja, kalian butuh kos, ya kan? Butuh kos. Mesti orang yang kan menangkap peluang itu. Orang akan banyak membangun di kota Jogja. Ya. Nah, itulah. Akibatnya apa? Populasi naik, pasti bangunan akan naik karena untuk tempat tinggal. Akibatnya nanti di sini ya, polusi itu jadi masalah ya. Polusi itu jadi masalah. Karena banyak orang permintaan airnya meningkat, airnya nambah kan, orang kan butuh air bersih. Di samping karena air bersihnya, air yang digunakan banyak, maka limbahnya tadi banyak, kemudian karena air bersihnya diambil banyak, maka akibatnya apa? Sumber airnya akan berkurang, menurun ya. Karena disedot terus airnya untuk mandi, untuk dan lain-lain, maka sumber airnya akan menjadi
kecil ya. Ini sumber airnya ya, sumber daya airnya kecil. Jadi masalah tentang air tanah. Kita tahu bahwa muka air tanah, terutama di Jogja ya, semakin tahun semakin turun. Salah satu penyebabnya ini. Kemudian bangunan. Ketika bangunan dibangun banyak tempat, area yang kedap air, ya, area kedap airnya semakin banyak, ya, air tidak bisa meresap. Nah, ini ada hubungannya dengan ini tadi ya. Tidak bisa meresap, akibatnya air tanah berkurang ya, masalah air tanah. Karena kedap air juga tadi dijelaskan limpasannya besar, maka terjadi banjir ya, terjadi banjir. Karena banyak dibangun rumah, vegetasinya hilang ya. Akibatnya apa? Pohon-pohon yang hilang tadi akan menyebabkan perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Ini dampak-dampak urbanisasi. Kemudian di sini ada solusinya ya. Solusinya di sini adalah pro water mashup sama con water mashup. Ya, solusinya ini. Jadi kita harus membangun yang berbasis konservasi. Membangun drainase itu nanti seperti apa yang bagus, biar nanti sekaligus untuk konservasi air. Intinya seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian harus berpikiran seperti itu. Tidak hanya membuang air sebanyak-banyaknya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini 40. 10, 25, 25. Kita anggap ini dijumlahkan aja 50 ya. Ini ke bawah tadi infiltrasi. Ini runoff-nya 10%. Evaporasi ya, yang menguap karena banyak tumbuhan, yang menguap juga banyak. Ya. Kemudian kalau kondisi ini semakin tidak ideal, ini yang natural ya, tidak ideal itu karena ada lapisan ini dibangun rumah, ada kedap air tadi ya. Ini ada kedap air. Ada kedap air. Ada dibangun rumah, pohonnya ditebang satu, kan akan mempengaruhi yang turun ini. Akan mempengaruhi yang melimpas, akan mempengaruhi yang evapotranspirasi. Kira-kira kita anggap ini 50%, kalau dijumlahkan 100 ya, 50, 10, 40. Kalau ini dibangun satu, kira-kira yang meresap ke dalam tanah atau infiltrasinya semakin besar dari 50 atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil, betul. Ya, kita anggap misalkan 40. Ini cuma angka kan nggak masalah ya. Anggap 40. Kemudian run off-nya gimana? Karena tadi ini infiltrasinya kecil, run off-nya seperti apa? Karena ini ada lapisan, airnya berkurang, ya, yang masuk itu berkurang, akibatnya dia apa? Run off-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil juga, Pak. Semakin kecil. Ayo, kok bisa semakin kecil? Ininya berkurang. Semakin besar, Pak. Ah, iya, betul. Semakin besar. Ya, semakin besar. Karena ini berkurang, infiltrasinya berkurang, ya misalkan ini 40, ya ini run off-nya yang dari 10 bisa jadi 15 gitu loh, ya. Bisa jadi 15. Karena naik. Karena air yang mengalir di permukaan semakin banyak ke sungai, ya. Kalau ini semakin besar terus, akibatnya sungainya tadi ya disampaikan Masnya tadi, kapasitasnya nggak mampu, akibatnya banjir gitu loh. Karena ini pohonnya banyak ditebang, ini ada, tapi ini sudah nggak ada, akibatnya apa? Evapotranspirasinya kan juga ada pengaruhnya juga, gitu ya.
Jadi intinya seperti itu. Ya. Ada yang tanyakan? Jadi kalau kita buka, tapi ini bukan angka yang ini ya, bukan angka yang pasti gitu ya. Intinya ya ini cuma untuk menjelaskan bahwa ketika infiltrasi itu berkurang karena ada lapisan kedap air, maka air yang tadi harusnya masuk dia akan mengalir atau run off pada limpasan tadi ya. Kemudian evapotranspirasinya juga akan berpengaruh karena akibat dari ini tadi pengurangan tumbuhannya yang berkurang. Kurang lebih seperti itu. Ini siklus hidrologi pada sistem das ya. Sistem das. Jadi kalian tahu, jadi air ya akan menguap ya, akan menguap di ya, baik di tanah, kan tumbuhan, ada yang di tumbuhan menguap tadi, ada yang di danau dan sebagainya, di laut, di sungai menguap semua. Akhirnya nanti jadi awan, kemudian hujan. Di sini ada yang mengalir lewat permukaan, ada yang infiltrasi tadi. Ini kondisi ideal. Kondisi ideal. Mungkin perumahannya masih di sini gitu ya. Ini adalah kondisi yang ideal. Ini adalah siklus hidrologi. Mungkin pelajaran hidrologi kalian sudah mendapat. Kemudian kalau tadi masih ideal, di sini adalah yang tidak ideal. Ini harusnya hutan, tapi udah banyak rumah-rumah. Ini rumah-rumah. Tadi das yang bagus ya. Sekarang kalau kita lihat banyak rumah, apa yang terjadi? Ketika hujan, erosi tinggi. Akibatnya mau longsor. Ya, karena banyak ditebang, airnya harusnya meresap, dia mengalir lewat permukaan, ya, mengakibatkan gerusan, akhirnya tanah longsor. Jadi kemudian airnya di sini ngalir sini. Akibatnya yang dari daerah hilir apa? Banjir, pendangkalan sungai dan muara ya, karena ada lumpur ya membawa sedimen tadi ya. Jadi membawa sedimen, akhirnya ada pendangkalan. Kalau ada pendangkalan ya banjirnya semakin meluas karena sungai kan semakin dangkal banjirnya luas. Tadi berhubungan dengan kapasitas tadi. Ini musim hujan. Kalau musim kemarau akibatnya apa? Nah, air sungainya kering. Ini yang terjadi. Ini adalah pengembangan das yang tidak terkendali. Kalau kita lihat di sini ya, pada waktu dulu ya, tahun 1900-an ya, Kalimantan. Ini hijau itu yang masih hutan. Nanti 85 sudah berkurang. Putih itu yang bukan hutan. Tahun 2000 seperti ini. Kalau ini yang Sumatera, tahun 1900 ya, hutannya masih banyak. Kemudian berkurang 1960, 80 ya. Tahun 2000 ya. Akibatnya apa? Ya tadi luas yang harusnya untuk meresap air berkurang, infiltrasinya nanti juga berkurang, akibatnya akan terjadi banjir. Nah, semakin habis hutannya. Nah, gimana caranya? Ya itu untuk mengelolanya harus dilakukan pengelolaan sumber daya air terpadu. Ya, itu kuncinya. Nanti kuliah-kuliah yang akan datang kita akan membahas hal ini.
Itu untuk materinya, kuliah kita hari ini. Sekarang saya ingin bertanya ini sebelum kita akhiri. Kira-kira tadi apa? Pengaruh luas apa tanah yang tertutup bangunan terhadap infiltrasi tadi apa? Pengaruhnya apa? Terhadap runoff atau limpasan. Apa? Apa pengaruh lapisan kedap air? Ya, silakan, Mbak. Semakin besar lapisan kedap airnya, Ya. maka limpasannya akan semakin besar. Oh ya. Maka limpasannya akan semakin besar. Ya. Oke. Terus masalah infiltrasinya apa? Gimana? Limpasannya besar. Terus infiltrasinya? Hubungannya dengan infiltrasi apa? Infiltrasi air masuk ke tanah menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Oke. Infiltrasinya semakin kecil ya, sehingga nanti akan terjadi kekeringan ya. Oke, terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Jadi saya harapkan nanti ke depannya kalian akan menjadi seorang sarjana teknik sipil yang tidak hanya membangun tanpa memikirkan konservasi, khususnya dalam hal ini air tanah. Jadi marilah kita membangun drainase, membuat drainase yang berwawasan lingkungan, yang ada nanti ke depannya kita memikirkan anak cucu kita mengenai air tanah yang saat ini semakin berkurang. Masalah drainase yang berwawasan lingkungan seperti apa nanti akan kita jelaskan pada kuliah yang akan datang. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, nanti kita tutup. Oke, cukup? Oke. Cukup. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup kuliah pada pagi ini ya. Kuliah saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih, Terima Pak. kasih semuanya. Terima kasih, Pak.